akan lanjutkan lagi untuk kuliah umum pada kali ini. Saya tadi sudah menyebutkan ada 3 pembicara pada pagi hari ini yang luar biasa. Tadi yang pertama kita sudah bertemu dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Ahmad Fauzi. Dan yang kedua tadi Prof. Yanto, Rektor dari Universitas Amikom Yogyakarta juga sudah mengisi dengan inspirasinya beliau yang luar biasa. Dan karya-karyanya juga luar biasa. Semoga teman-teman juga di sini bisa berkarya seperti beliau, ya. Oke, yang ketiga tidak kalah luar biasanya yang akan mengisi pada pagi hari ini. Beliau selain tadi sudah saya sebutkan, beliau seorang wakil dekan dari Fakultas Ekonomi Sosial, beliau juga Kaprodi Ilmu Komunikasi, beliau juga Direktur Kehumasan dan Urusan Internasional, dan beliau seorang inspirator, motivator, bapak dari 3 anak, 3 putri yang baru saja lahir kemarin ya. Dan juga beliau pokoknya guru saya yang sangat menginspirasi saya saat ini. Baik, langsung aja kita panggil Bapak Erik Hadisaputra. Sudahkah? Terima kasih, Coach. Terima kasih. Ya. Oh ya, Pak Erik ini juga YouTuber juga ya. Wah, luar biasa, beliau bisa apa saja ya, ilmunya banyak sekali. YouTube-nya, channel YouTube-nya Erik Hadisaputra ya, Pak ya? Ya. Iya. Channelnya masih baru tapi langsung banyak banget subscribernya. Oke, teman-teman. Langsung aja waktu dan tempat kepada Bapak Erik Hadisaputra, dipersilahkan. Silahkan Pak Erik. Terima kasih, Coach Rona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu adzim. Sama-sama kita muliakan Rektor Universitas Amikom Yogyakarta, Prof. Yanto. Terima kasih tadi sudah bersama-sama kita untuk kuliah umum, karena jarang-jarang ya beliau bisa secara langsung. Biasanya audiensnya adalah para direksi, pimpinan-pimpinan perguruan tinggi, pimpinan industri di Indonesia, dan hari ini dengan para calon-calon pemimpin ya dan kekinian. Kolumnis ya Jumat Republika, jadi tulisan-tulisan di Republika saat ini banyak, termasuk kemarin saya juga coba nulis tentang ayo kuliah di Jogja. Biasanya kalau saya ngisi di acara-acara seperti ini, maka per orang harus bayar 250 sampai 750 orang. Ya, paling mahal pernah juga bayar sampai 2 juta. Kalau hari ini yang penting kita bisa connect dan bersilaturahmi. Kalau ke Jogja, suatu saat nanti mungkin akan di tiang-tiang listrik, mungkin pernah lihat foto saya ditempel di tiang listrik, itu di acara-acara di atau mungkin kampus-kampus lain ya di Indonesia yang sering mengadakan kuliah bareng atau kuliah bareng bersama Erik Hadisaputra. Dan beberapa contoh yang saya punya, termasuk mahasiswa-mahasiswa lama ya, jadi tidak hanya sekedar mahasiswa baru, mahasiswa juga harus dimotivasi, termasuk para guru yang dan memberi manfaat. Visiting UiTM, University Teknologi Mara Malaysia, hampir tiap tahun selalu sharing ke sana tentang knowledge ya, tentang skill yang kita punya. Saya juga aktif di Basnas, memberi power energi positif kepada masyarakat supaya lebih punya nilai-nilai kemandirian. Tentunya di acara-acara terkait pada Republika dan radio ya. Oke, basic pendidikan ini Pak Erik, pendidikan. Jadi basic saya adalah IT, namun sekarang ini banyak yang mengenalnya Eskomnya itu kayak sarjana komunikasi. Nah, itu tersesat di jalan yang benar. Oke, tidak ada masalah. Pengalaman organisasi sampai saat ini, kita berorganisasi, termasuk ketua kelas ya, sejak SD sampai pasca sarjana. Nah, ini menarik ini. Dewan Pakar di Forum Komunikasi Pemerhati Radio di Indonesia, kemudian alhamdulillah memberi inspirasi dan banyak orang di Indonesia sampai hari ini. Termasuk yang saya mau share, yang Pak Erik mau share, ini adalah tentang aktivitas new normal. Teman-teman sekalian, kondisi perkuliahan di ini memang tidak akan normal seperti sebelum COVID-19. Yang ini yang harus kita pahami ya. Kita kalau mau keadaan nanti akan jadi capek. Nah, yang sering kita lihat itu adalah kondisi new normal. Menurut analisa banyak pakar, di Indonesia katanya itu yang
sangat siap untuk melaksanakan new normal itu adalah Yogyakarta. Namun Gubernur DIY, salah satu pimpinan daerah itu mempengaruhi daerah itu bisa diberi status apa. Tidak mau tergesa-gesa diberlakukannya kondisi new normal. Apa itu new normal? New normal itu adalah kondisi di mana kita itu melakukan aktivitas seperti biasanya, tetapi ditambah dengan protokol kesehatan. Seperti kita memakai masker, menjaga jarak, physical distancing, kemudian kita tidak perlu salaman dengan orang lain, cukup seperti lebaran begini, kedua telapak tangan kita gabungkan, kita membawa hand sanitizer atau cuci tangan. Nah, sehingga aktivitas-aktivitas seperti ini dilakukan supaya untuk menangkal ataupun virus corona. Nah, ini aktivitas yang mau dilakukan. Nanti, kenapa kuliah online ini menjadi pilihan? Amikom itu menjadi barometer awalnya perkuliahan secara online. Jadi sebelum COVID-19, Amikom itu sudah sangat terbiasa melakukan kuliah seperti ini. Dikarenakan Amikom itu mendapatkan izin resmi dari pemerintah, menjadi yang pertama di Indonesia mendapatkan izin kuliah jarak jauh. Lebih khusus kepada program studi S2 Magister Teknik Informatika, dan itu prodi resmi. Jadi ada prodi khusus reguler, ada prodi namanya PJJ, Pendidikan Jarak Jauh. Dan Amikom yang dijadikan contoh di Indonesia, sehingga sebelum masa COVID itu kita sudah terbiasa mengajar seperti ini di mana-mana. Nah, pada saat masa COVID-19 dimulai, Amikom bukan kaget, sudah normal aja seperti kuliah pada umumnya. Nah, tetapi mungkin tidak semua orang siap dengan kondisi kayak gini. Faktor lah, karena segala sesuatu itu terbiasa kalau kita lakuin terus kan. Nah, yang harus kita pahami teman-teman sekalian, itu adalah begini. Nanti masa new normal ini, kenapa kita harus punya energi positif dalam perkuliahan online? Harapannya September kita sudah masuk new normal di Yogyakarta. Kalau sudah masuk new normal, itu berarti di Jogja kita sudah bisa ketemu tatap muka. Tetapi kalau ternyata gubernur meminta DIY new normal dan tetap menyarankan pendidikan untuk pelaksananya kuliah daring, nah kita sudah sangat siap dengan ini. Karena kondisi kayak gini, yang akan terjadi adalah ada yang namanya the four mega consumer behaviors. Orang itu nanti akan terjadi pada 4 hal ini. Yang pertama adalah stay at home, itu adalah merupakan jadi mengajar dari rumah, seperti kami ya di Amikom, work from home itu sampai 30 Juli. Jadi kami mengajar sampai saat ini tetap di rumah. Ngisi kuliah umum kayak gini tetap di rumah. Prof. Sianto di rumah, dan aktiviti-aktiviti dari Direktorat Kehumasan juga semuanya dari rumah. Maka rumah itu menjadi inspirasi. Gaya hidup di rumah itu menjadi satu lifestyle nantinya. Jadi orang bisa walking, orang bisa living, playing, ya, karena adanya social distancing tadi. Yang kedua adalah ada yang namanya empatik. Saya akan acak ya, berkaitan pada slide berikutnya. Yang kedua ada namanya empatik society. Jadi orang itu sudah harusnya di era COVID kayak gini, awal-awal bulan Maret, mungkin kita akan mikir, gue kayak apa ya? Saya kayak apa ini? Saya kira-kira nanti bagaimana nih? Penghasilan mesti berkurang, aktivitas mesti jadi sedikit. Biasanya saya ketemu orang, kalau salamannya, shake hand-nya, kalau teman-teman kalau ngajak saya salaman, oh panjang tuh salamannya. Shake hand-nya lama tuh ya, sampai. Nah, mulai nanti kita mulai berpikir, ketika kita sudah selesai dengan diri kita, maka berikutnya kita harus berpikir juga, oh ya sudahlah, kita harus mulai menikmati kondisi kayak gini. Suka nggak suka kondisinya kayak gini. Tidak ada yang minta kondisinya kayak gini. Semua orang pasti akan senang ketemu secara langsung. Nah, sampai pada tahapan yang ketiga, yaitu adalah orang sudah lagi bukan mikirin gua nanti gimana, nanti mulai enjoy, sampai pada yang ketiga, bagaimana orang lain. Jadi empatik society-nya itu sudah harus dimunculkan. Orang lain bisa survive nggak ya? Mantan saya bisa move on nggak ya, gitu loh. Teman saya ini bisa dapat kesempatan nggak ya? Oh, saya move on Pak, tapi statusnya move on terus. Jadi bedakan antara single dengan jomblo. Kalau jomblo itu memang keadaan ya, memang keadaan buat dia kayak gitu. Tapi kalau single itu pilihan. Oh, kamu gimana? Saya single, saya nggak mau pacaran. Itu namanya single. Tapi kalau jomblo, berharap punya pacar tapi nggak dapat-dapat. Maka teori di new normal itu begini. Kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, maka hasilnya harus luar biasa.
Jadi jangan sesuatu yang ingin dapat hasil maksimal, tapi gayanya seperti gaya-gaya nggak maksimal. Nah, itu namanya tidak new normal. Jadi Anda harus terus. Caranya gimana? Ya kembangkan kondisi pribadinya. Channel Instagramnya diperbanyak. Seperti di grup, promo Instagramnya saling follow. Dibanyakin konten-konten yang ngasih banyak orang. Activity-activity di blognya mulai banyak tulisan-tulisan yang ngasih orang inspirasi. Jadi itu bisa kita lakukan. Karena apa? Karena kita sudah masuk yang virtual. Eranya sekarang sudah membiasakan diri era virtual. Akhir tahun 2019, kita nggak berpikir kuliah yang lain, orang banyak nggak mikir kuliah yang lain akan kayak gini. Nah sekarang eranya adalah go virtual. Bahkan di luar negeri, di Amerika Serikat itu berani membuka perkuliahan secara langsung, itu adalah pertengahan 2021. Itu dari jurnal-jurnal, dari tulisan-tulisan yang mereka publish, mereka baru siap menerima mahasiswa baru itu pertengahan 2021. Artinya bahwa kondisi kayak gini membuat orang itu harus menghindari kontak fisik dengan orang lain, mereka sudah mulai beralih ke dunia virtual, digital. Nah, yang keempat adalah namanya bottom of the pyramid. Apa itu bottom of the pyramid? Bahwa ternyata piramida kebutuhan manusia itu sekarang udah anjlok. Itu sudah terjun bebas. Orang itu sudah lagi begini. Kalau piramid, kakak-kakak pernah belajar, ya, sahabat sekalian pernah belajar. Piramida itu kan dibagi, piramida itu ada 5 tingkatan menurut penulisnya, namanya Abraham Maslow. Abraham Maslow mengatakan tingkatan paling rendah itu namanya adalah physiological needs atau kebutuhan psikis. Yang kedua namanya safety needs, yaitu kebutuhan keamanan. Yang ketiga namanya kebutuhan love and belonging, kebutuhan kasih sayang, lalu kebutuhan harga diri, dan selanjutnya adalah kebutuhan pada aktualisasi diri, self-actualization. Nah, kondisi-kondisi kayak gini, kalau orang dulu mungkin berpikir tentang bagaimana self-actualization, sekarang yang namanya the bottom of the pyramid, yaitu adalah terjun bebas. Orang itu kalau aktualisasi dirinya dulu terlihat, sekarang itu terjun ke bawah, ke nomor 1 dan nomor 2. Orang sudah mulai berpikir bagaimana sembako. Orang sudah mulai berpikir bagaimana dia punya membeli sesuatu yang untuk kebutuhan dia. Tidak hanya untuk lifestyle-nya saja, tapi sudah mikir ini butuh enggak, ini manfaat enggak. Nah, physiological needs ini yang membuat orang itu lebih membutuhkan perhatian orang lain. Nah, ini dampaknya sekarang terjadi ke sini. Maka, sahabat-sahabat sekalian, yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah tadi, mulai energinya lebih peduli sama orang lain. Safety needs itu personality, security, aman enggak ya kondisi kayak gini? Saya keluar nanti saya kena virus enggak sih? Saya nanti lihat banyak orang jalan, aman enggak sih sebenarnya saya masuk kantor nanti bagaimana jarak saya dengan orang lain? Nah, dia sudah mulai memikirkan kesehatannya. Ini nanti dampaknya kena enggak dengan saya? Itu namanya safety needs. Nah, kalau 2 ini clear, maka orang baru boleh naik yang ketiga. Ini kebutuhan Abraham Maslow. Jadi Maslow itu mengatakan kebutuhan cinta itu berada di tengah. Kebutuhan love and belonging itu adalah nomor 3. Tapi sebelum masuk kebutuhan yang ketiga, Anda harus lulus dulu kebutuhan pertama dan kedua. Nah, Anda kalau tidak lulus kebutuhan pertama dan kedua, lalu mencari pacar, makanya banyak ketolaknya. Cewek itu, wanita itu tahu laki-laki yang punya potensi atau tidak. Dari wajahnya aja udah ketahuan. Lah Anda itu makan aja masih ngutang, pulsa aja masih dilema, harus cari wifi-an, kemudian nongkrong aja, lihat bakso enak, lalu ngajak pulang. Lah, sekarang berpikir pacar. Lah, ini menurut teori Abraham Maslow, ya kacau. Nah, ini selesai dulu. Kebutuhan fisiknya selesai dulu, ya. Kebutuhan makan Anda selesai dulu, kebutuhan aman Anda selesai dulu, baru cari pacar. Wanita itu tahu, dia bisa belajar yang namanya feeling. Dia bisa belajar yang namanya subconscious mind. Makanya ketika dilihat seseorang, dia akan lihat, orang ini punya potensi enggak. Ketolak itu bukan berarti enggak suka. Jangan-jangan Anda belum siap berada di zona ini. Coba kalau Pak Satya misalnya ya mengatakan rasa cinta kepada orang lain, langsung diterima. Bagaimanapun kondisi wajahnya Pak Satya. Kenapa? Ya karena selain punya standar yang oke, di foto, Pak Satya punya ini, love and belonging. Dia sudah masuk di ranah ini. Apalagi Anda sudah masuknya kepada self-actualization.
Makanya kan kelihatan, loh kenapa ya orang itu kalau sudah punya, gampang sekali punya lagi. Makanya playboy itu bukan tidak punya, playboy itu sudah punya, terus merasa punya lagi. Nah, kondisi kayak gitu akan membuat dia berbeda nanti. Apa yang harus kita lakukan, ya teman sekalian? Yang kita lakukan itu adalah kondisional. Nah ini, jadi naiklah ke ranah ini. Maka yang namanya terjun bebas itu tidak hanya kita, orang lain juga. Pak Erik ngisi di beberapa kondisi instansi ya pemerintah. Jadi banyak orang sudah kena case-case yang merusak paham-paham yang apa ya paham-paham yang membuat dia memiliki energi negatif. Tidak hanya kita, ketika Pak Erik juga mengisi untuk teman-teman di kepolisian, di Mabes, di Polda, itu juga ada yang kena paham radikalisme. Kalau sudah seperti itu, dia sudah tidak butuh orang lain, bahkan lupa kepada rekannya. Lalu apa yang dilakukan dalam masa new normal ini? Ada 7. Yang pertama adalah punyalah pemikiran positif. Kita loh yang ngasih, kita loh yang menentukan. Yang namanya manusia itu, konsumsi untuk perutnya adalah makanan. Konsumsi handphone kita ini adalah daya. Dia harus punya tenaga daya, maka dicas. Itu handphone. Makanan kalau kita makan itu untuk daya kita. Nah, manusia itu dia dilihat cara berpikirnya, dari otaknya. Maka berilah konsumsi pada pikiran kita itu dengan kalimat kata positif. Karena itu nanti akan membentuk. Ketika Anda diputus cintanya, lalu Anda mengatakan, cewek matre. Ya maka Anda akan menganggap semua cewek matre. Padahal yang matre, yang mutusin Anda saja. Walaupun ada teman saya, bisnis, dia juga dosen, dia mengatakan, kalau ada wanita, kalau ada laki-laki mengatakan dasar cewek matre, dia mengatakan laki-laki tadi adalah laki-laki yang tidak sanggup secara finansial. Jadi, berarti kalau dia ngomong, dasar cewek matre, berarti secara ekonomi sebenarnya dia belum sanggup. Berarti zona dia sebenarnya adalah di zona 4 dan 5. Itu menurut teman saya. Tapi terlepas dari apapun itu, inilah namanya cara berpikir. Kalau misalnya gini, Anda diputus lalu Anda marah. Lalu kenapa Anda diputus? Ya gampang sebenarnya, karena dia melihat Anda belum bisa naik ke love and belonging, atau masuk ke tahapan self-actualization, tahapan Anda masih di bawah. Maka diri kita harus di-upgrade. Cara nge-upgrade-nya gimana? Berikan konsumsi. Kalimat, kata, air, yang positif. Supaya apa? Supaya kita memiliki satu kekuatan epos, energi positif. Kalau nanti Anda sudah punya itu, Anda diputus tuh gampang Anda itu. Misalnya ya, dia tidak suka sama Anda. Mudah aja. Sayang sekali. Sepertinya pribadi yang hebat ini memang bukan untukmu. Nah ya bukan untuk dia. Makanya Anda dapat yang makanya yang suka sama Coach Rona itu kan banyak dulu. Oh, Coach Rona itu dulu artis waktu mahasiswa itu. Tapi kenapa adalah Mas Okta? Karena Mas Okta itu yang punya potensi gitu loh. Yang lain itu lewat. Nah, ini positifnya Pak Okta itu dapat. Nah, maka kalau begitu, solusinya apa? Memperbanyak energi tadi. Mengambil masa dan hikmah. Yang kedua adalah bergaya hidup bersih dan indah. Yang namanya orang dalam perkuliahan daring new normal, ya kalau saran Pak Erik, mandilah gitu. Ini gimana caranya saya bersih? Ya mandi gitu. Ya walaupun Anda di rumah, tapi tetap punya yang namanya style sendiri, punya branding sendiri. Nanti Pak Erik akan share, kalau Anda mau saya akan tunjukkan. Saya kemarin sharing tentang share all communication, bagaimana menjadi seorang markom, bagaimana membentuk branding. Nanti itu ada 1 jam. Nanti saya coba saya share, saya lagi upload ini. Yang ketiga adalah sehat jasmani dan rohani. Jadi orang itu kalau senang terus, enjoy terus, itu nanti dia sehat. Dia akan semakin kelihatan lebih baik gitu. Mudah. Ya. Nah, yang keempat adalah mampu yang namanya menekan kecenderungan untuk menang sendiri. Sekarang, Kak, ya, sahabat sekalian, itu eranya adalah era kolaborasi. Kita tuh tidak bisa sendirian sama orang. Yang menang siapa? Yang menang adalah yang punya tim. Yang menang adalah orang yang bekerja secara teamwork. Yang menang adalah orang yang bisa mengajak orang lain. Masa seperti ini tidak menang sendiri itu tidak bisa lagi sekarang. Nah, yang kelima adalah cobalah jujur. Apa adanya saja. Katakan apa adanya saja. Kalau Anda mau acting, kalau Anda mau hanya casing talk, ya sudah. Tapi dalamnya tidak seperti itu, rapuh. Kalau di dalamnya rapuh, orang itu lebih baik
Kalau kata Encik Satya itu, orang itu lebih baik ketoke sangar neng garing gitu loh. Ketoke sangar neng garing tapi lebih baik ketoke tenang tapi basah gitu loh. Ya. Kelihatan tenang tapi basah daripada kelihatan sangar tapi enggak punya apa-apa gitu loh. Ya kan? Lebih baik ya santai tapi punya potensi, tenang tapi punya sesuatu yang kita nggak tahu, dan ketika orang tahu keren gitu loh, ya kalem tapi sesuatu yang luar biasa. Nah, yang keenam adalah coba menepati janji. Jika Anda janji sama orang, ketika Anda punya sesuatu yang Anda ingin kepada orang lain, ya komitmen. Laki-laki itu dilihat atas komitmennya. Maka saran Pak Erik kepada adik-adikku yang, sahabat-sahabatku yang wanita, yang mahasiswa baru, di grup WA itu banyak sekali laki-laki yang ingin mendekati Anda. Banyak cara. Actingnya, bisa saja minta follow, seolah-olah tukar-tukaran follow. Tapi sebenarnya mantau Anda punya potensi atau enggak. Anda pun boleh juga melihat potensi yang bagus. Itu adalah strategi-strategi. Nah, tetapi Anda kalau ingin memilih laki-laki, siapa yang akan dijadikan sebagai pilihan tepat atau bahkan menjadi suami nanti? Saran Pak Erik, jangan cari yang hanya ganteng wajahnya tok. Itu tidak awet. Wajah ganteng itu tidak awet. Paling hanya nanti setelah itu wajahnya tembem, pipinya tembem, gitu loh. Jadi kalau Anda cari ganteng wajahnya tok, itu tidak awet, Dek. Apa yang carilah orang gantengnya karena dua hal. Nah ini menurut Erika di Saputra, laki-laki ganteng itu karena dua hal. Yang pertama adalah laki-laki itu kalau dia cerdas. Maka cari laki-laki itu yang cerdas. Yang apa ciri kenapa laki-laki itu harus cerdas? Karena salah satu sifat wanita itu adalah ingin dimengerti tanpa harus memberitahu. Nah ini yang sulit. Karena laki-laki itu tidak punya ilmu paranormal. Diajak ngomong aja, maksudnya apa ya? Waduh, udah aja. Maksudnya laki-laki itu misalnya gini, kamu jalan tiba-tiba ngelirik bakso. Laki-laki yang cerdas itu makan sini apa bungkus? Wah gitu. Enggak. Makan sini apa bungkus? Enggak sudah. Makan sini apa bungkus? Makan sini. Nah, itu namanya cerdas. Kamu baru ngelirik aja dia sudah tahu. Tapi kok sudah diajak ngomong berkali-kali malah nanya, maksudnya apa ya? Wah, itu lewat lah. Itu lebih bagus sebelum kamu menyesal, carilah potensi lain. Perbanyak Instagram itu boleh melihat itu. Yang kedua, seperti apa laki-laki yang ganteng itu? Laki-laki ganteng itu adalah punya komitmen hidup. Cari yang punya komitmen. Mungkin dia bukan anak orang kaya, dia tidak punya harta, dia tidak punya bunga, tapi dia punya hati yang setia. Dan komitmen itu mulai dari hati yang setia itu tadi. Gitu. Nah, sebagai penutup, punyalah yang namanya kekuatan untuk memegang satu amanat. Kalau Anda baca buku Si Anak Singkong Khairul Tanjung, Pak Khairul Tanjung itu anak pedagang miskin dari Sibolga. Bapaknya pedagang miskin, ibunya ya di rumah lah, ya kerja-kerja rumahan gitu. Waktu kuliah, dia harus bayar uang pangkal atau uang sarana pertama kali, tidak punya uang. Cari utangan, tidak ada yang mengutangin. Memang sulit anak miskin itu, tidak dipercaya orang. Tapi apa yang dia lakukan? Dia cari kemana-mana sampai kain sutra milik ibunya satu-satunya digadaikan. Selama dia kuliah, dia jadi tukang fotokopi. Dia jadi sales untuk menawarkan alat-alat kedokteran gigi karena beliau masuk kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi. Dia harus menjadi panitia untuk mendapatkan dan bisa ke luar daerah bersama teman-temannya. Kenapa orang kok suka dengan Pak Khairul Tanjung? Satu, Pak Khairul Tanjung itu memegang amanat. Punya TV karena orang percaya suruh kelola. Punya macam-macam karena orang percaya mau berbisnis dengan dia. Mungkin kita secara harta, orang lihat kita tidak punya potensi. Tapi kita punya yang namanya komitmen memegang amanat tadi. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Modal yang Anda akan bisa dijadikan sebagai
keunggulan Anda suatu saat nanti. Maka apa? Maka coba lihat bisnis beliau sekarang. Bank, supermarket di Eropa, beliau bisa beli. Televisi, bisnis, media online, dan tidak terhingga mana-mana. Padahal dia mengatakan, siapa Khairul Tanjung yang dulu? Siapa kita yang sekarang? 40 tahun, beda hasilnya. Maka ada satu quote dari beliau. Saya adalah akumulasi dari masa lalu saya. Siapa kita yang sekarang? Tergantung kita dulu kayak apa. Dan siapa kita besok? Tergantung hari ini kita kayak apa. Ketika kita sudah punya epos, insya Allah kita akan mudah. Ngikuti apapun, itu akan lebih mudah buat kita. Leo Tolstoy mengatakan, banyak orang berpikir bagaimana mengubah dunia, tapi hanya sedikit yang memikirkan bagaimana mengubah dirinya sendiri. Maka dari diri kita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan Coach Rona, terima kasih waktunya. Pak Putri, Enci Satya, Mbak Devi, Bu Rum, Bu Alfi, Bu Andra kalau join, dan teman-teman siswa semuanya. Dan mudah-mudahan di tengah COVID-19 ini, sabar-sabarkan saja, kuat-kuatkan saja. Tunggu waktu lama. Mungkin 3,5 tahun, 4 tahun, Anda sudah jadi sarjana. Itu bisa menjadi salah satu keunggulan Anda buat orang lain. Mungkin ada yang mengatakan, Pak, buat apa sih saya kuliah? Toh akhirnya saya nggak dapat apa-apa. Beda. Orang kuliah wawasannya berbeda. Pertemanannya banyak. Dan yang lebih penting lagi adalah, kalau kamu sarjana, calon mertua akan sangat bangga kepadamu. Karena fungsi gelar itu adalah bangga oleh calon mertua ditulis di undangan nikah. Maka bisa bangga Anda masuk kuliah dan bisa selesai kuliahnya. Jangan seperti teman saya, bangga sekali masuk UGM, akhirnya gak bisa keluar dari UGM. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik. Luar biasa, sangat menginspirasi. Beliau pengalamannya sudah dari Sabang sampai Merauke, bahkan sudah sampai luar negeri juga ya, untuk mengisi dan menginspirasi banyak orang. Beliau ini fansnya banyak sekali ya, apalagi di Amikom. Nanti kalau teman-teman diajar oleh beliau, itu akan paham betapa asiknya ya diajar oleh Pak Erik Hadi Saputra. Baik, teman-teman di sini kita mungkin teman-teman ada yang mau bertanya tentang Universitas Amikom Yogyakarta, nanti sesi Q&A atau chatnya akan kita buka kembali. Siapa yang mau bertanya, silahkan nanti akan isi di kolom chat ya. Ya, Coach Rona, pertanyaan terkait Amikom nanti bareng-bareng aja teman-teman di KUI juga bisa memberikan informasi ya dan jawaban ya. Oke, silakan, boleh. Atau bertanya tentang materi juga. Baik, ini ada Muhammad Raihan Fahrezi, raise hand. Mau bertanya kah Muhammad? Siapa tadi? Coba raise hand lagi. Raihan. Silakan. Oke, coba raise hand lagi. Mau bertanya langsung bisa atau mau via chat juga boleh. Oke, silakan deh. Ini Viko Hayu. Silakan Viko, ini sudah raise hand juga. Silakan kalau mau bertanya. Silakan Viko. Halo. Tidak jadi. Tidak jadi. Satu lagi. Mungkin. Mungkin ini raise hand tapi ya, informasi dari Coach Rona mungkin yang mungkin teman-teman juga banyak yang tidak. Oh ya, Coach Rona, bagi yang bertanya ataupun yang bertanya ataupun yang menyampaikan komen ya, nanti kalau masa luring tolong dicatat namanya, dan nanti pada masa luring kuliah tatap muka, saya akan berikan tiket gratis nonton film Battle of Surabaya di bioskop.
Ya, silakan nanti mau baik bertanya di chat ataupun bertanya langsung, tolong dicatat namanya, dibedakan. Nanti kita selalu ada momen menonton film ya sesuai dengan request dari atau pada saat seminar-seminar kita selalu ada menonton film. Nah, tolong dicatat nama yang bertanya. Kita akan undang khusus menonton full film Battle of Surabaya. Ya, kalau nonton sendiri bayar di Taman Mini Indonesia Indah, harus ke Jakarta. Kalau kita di bioskop pada masa luring ya, kuliah tatap muka. Kalau masa online pada masa kayak gini. Ya, baik, terima kasih Pak Erik. Wah, luar biasa ya teman-teman di sini yang akan yang bertanya bisa mendapatkan kesempatan untuk menonton film Battle of Surabaya di bioskop Universitas Amikom Yogyakarta dan gratis ya. Dan ini jarang-jarang kami akan putarkan lagi karena memang kalau di tempat lain masih berbayar ya. Even itu mahasiswa kami sendiri karena memang produk animasi itu seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa naik pesawat untuk nonton Battle of Surabaya ataupun juga di Keong Mas ya. Baik, tadi sudah banyak yang raise hand dan juga banyak yang bertanya. Ada, coba saya baik, mungkin Pak Satya bisa bantu. Oh ya, di sini udah ada yang nanya. Ada yang bertanya, Ahmad Fajri, di Universitas Amikom Yogyakarta, UKM-nya apa saja, Kak? Ya, jadi di sini Amikom sendiri mungkin Pak Fauzi masih Teman-teman aja, ada Pak Satya yang biasa juga, yang pengalaman di UKM dulu, Pak Satya boleh bantu menjelaskan, nggak masalah. Baik. Atau Mbak Bu Rumini boleh. Baik, halo Pak Satya. Ya, mungkin saya menjelaskan sedikit tentang UKM ya, di Amikom ini organisasi untuk mahasiswa. Banyak sekali, tadi Pak Fauzi juga sempat menyinggung itu, ada sekitar hampir 60 ya, termasuk yang akademik maupun non-akademik. Nah, akademik sini, yang dimaksud akademik itu yang berhubungan dengan akademis ya, contohnya seperti Amikom Computer Club, AMCC. Terus ada juga mungkin dari segi bahasa, Amikom English Club. Ada juga yang pecinta kreator-kreator multimedia, komunitas multimedia Amikom. Terus juga ada UKM lain yang non-akademik seperti basket, taekwondo, ada juga banyak lainnya ya, seperti ada juga komunitas yang pecinta Jepang, itu juga ada, Onigai. Ada juga komunitas-komunitas yang lain terkait hobi-hobi. Yang suka nyari uang dolar di dunia maya, ada namanya Kadol, kalong dolar. Ya. Pokoknya banyak banget UKM yang ada di Amikom. Silahkan teman-teman bisa mampir ke website-nya kemahasiswaan. Nanti di sana juga ada beberapa UKM di sana. Mungkin ada Pak Erik mau menambahkan? Oke. Jadi selain UKM, tentunya di masing-masing program studi ada namanya Himpunan Mahasiswa Program Studi. Itu juga bisa ya. Jadi di UKM sendiri ada juga lagi yang namanya BSO, semi otonom, artinya kegemaran-kegemaran. Kalau misalnya di Amikom ada yang keagamaan, ada yang karena minat, ada yang sesuai dengan kompetensinya, ada yang karena hobinya, misalnya di animasi atau di fotografi, itu banyak sekali di film. Kalau misalnya di Amikom itu ada yang menurut Anda sesuatu yang baru ya, yang Anda pingin, buat aja. Bisa, dan kita selalu mendukung. Misalnya di Amikom apa? Ada pencinta komunitas para drone misalnya gitu. Oh, boleh aja, silakan aja bagaimana coaching drone gitu, bisa kita support ya. Atau juga bagaimana komunitas, ada namanya lebih bagus lagi komunitas kalong dolar. Oh, itu kalong dolar itu isinya bergadang semua itu. Orang-orang yang suka e-commerce. Tapi jangan anggap remeh. Per bulan ada yang penghasilannya 100 juta. Ada yang 50 juta. Ada juga yang 100.000. Itu tergantung usaha lah ya. Jadi
mereka tuh punya activity. Ada yang sukanya inkubasi. Nah, inkubator, dia bikin startup. Ya, dia bisa belajar dari startup gitu. Nah, ada sesuatu yang kita enjoy, yang kita mau open, dan itu kita boleh kita jadikan sebagai komunitas. Nah ya. Terima kasih Pak Erik atas penjelasannya. Jadi setiap program studi itu juga ada UKM-nya ya. Contoh kalau teman-teman ada yang arsitektur, itu juga ada Pastufena ya. Teman-teman ada yang mungkin lebih ke agama, itu juga ada UPI Justice. Kalau teman-teman yang suka bikin berita, ada juga The Journal. Ada yang suka musik, ada Amicom Music Organization. Terus bahkan ada yang suka memelihara binatang apa ya, melata gitu tuh juga ada komunitasnya. Jadi ada Pak, komunitasnya apa ya, saya lupa namanya. Pokoknya banyak banget komunitas yang ada di Amicom, jadi mungkin di sana bisa teman-teman menemukan teman-temannya yang satu apa ya, hobi ya. Okay. Nah, sepedaan juga ada Pak, Amicom Cycling Community. Oh iya, betul, sepedaan ya. Futsal, basket, taekwondo, bos, olahraga ada komunitas. Iya. Ini udah bergabung. Ini kayaknya udah pada nggak sabar untuk kuliah ya di Amicom. Ya. Kak Viko udah mau tanya, ini udah, mungkin Kak Viko udah unmute, bisa tanya, mau tanya apa Kak Viko? Oh ya. Silakan Mas Viko. Silakan Kak Viko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Amicom itu kan kemarin ya, dan diceritakan film Battle of Surabaya sudah sangat luar biasa sekali. Iya. Dan saya ingin bertanya, di selanjutnya atau kedepannya akan memproduksi film yang sebagus itu atau yang lebih bagus lagi. Iya. Dan Battle of Surabaya itu apakah yang mendesain animasinya apa juga dari mahasiswa Amicom? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Kak Viko. Kak Viko di mana? Dari Jogja apa dari Kalimantan atau dari mana? Saya aslinya Semarang, Mbak. Semarang. Ini berarti sekarang lagi di rumah ya? Enggak, ini saya lagi di Temanggung. Oh, di Temanggung. Baik. Ya, itu Semarang Temanggung dekat lah ya. Artinya dari Semarang ke Temanggung dekat, bukan kayak misalnya dari Jogja, saya dari Jogja tapi di Sumbawa, itu jauh banget gitu ya. Itu jaraknya jauh banget. Oke. Film Battle of Surabaya itu adalah salah satu film studi yang Amicom punya. Dulu sebelum bikin film Battle of Surabaya, kami banyak bikin film. Petualangan Abdan, Tayu, mana-mana. Tapi ya itu tadi, ya dilirik biasa saja. Oh, alah paling film kayak gitu ya. Dan tidak ada yang mau mengapresiasi. Tapi satu, Amicom tuh kalau kita pikir, kalau misalnya gini, ini wawasan dibalik ya. Kita harus balik. Kalau orang satu daerah, biasanya kan gitu. Kalau orang satu daerah tidak suka sama kamu, misalnya satu provinsi tidak suka, orang ya sudah, oh berarti saya harus turun satu kabupaten. Kabupaten tidak suka, satu kecamatan. Satu kecamatan tidak suka, turun satu RW, satu RT. Udahlah, temen deket aja. Kalau kita balik, oke, kalau Jogja tidak mau, ya udah. Iya, Jateng. Ya Jateng tidak mau, ya udah Pulau Jawa. Pulau Jawa tidak mau, ya udah Indonesia. Indonesia tidak mau, ya udah luar negeri. Dan ternyata di luar negeri itu luar biasa appreciate-nya. Jadi makanya kenapa Battle of Surabaya itu akhirnya begitu boomingnya? Karena sebelum film Battle of Surabaya itu tayang, itu kita sudah sangat mengikutkan lomba-lomba kompetisi-kompetisi internasional. Jadi diakui di luar negeri mana-mana. Orang bilang kayak Prof Yanto bilang, jalan cerita kok kayak gitu. Nah orang berpikir jalan cerita kok jelek kayak gitu. Tapi jalan cerita, story-nya Battle of Surabaya itu dipilih terbaik di kompetisi film terbesar di Kanada. Battle of Surabaya itu terbaik story-nya. Loh, kita kan bingung, orang Indonesia bilang nggak bagus, tapi kalau orang luar negeri bilang bagus. Nah, akhirnya sekarang
sudah tayang mana-mana di pesawat di Indonesia. Oh, mana-mana sekarang kalau menonton di Taman Mini Indonesia Indah tetap terputar sampai sekarang di Studio Keong Mas, termasuk di beberapa TV, ya. Itu memang lama ya, memang negosiasi dengan TV itu pilihan terakhir. Karena kalau udah TV itu jangan berpikir beli untung untuk TV. Itu CSR saja, karena tidak ada TV itu beli film mahal itu tidak ada. Ya, TV itu beli filmnya ya standar, murah gitu aja. Maka kalau sudah sampai ke TV kita itu karena sudah CSR, itu sudah karena udahlah berbagi supaya banyak yang nonton. Nah, setelah Battle of Surabaya, kita sedang menyiapkan sebenarnya barengan Battle of Surabaya itu namanya Aji Saka. Aji Saka itu The Geek in the Flower of Life. Itu nanti 3 dimensi. Itu kualitasnya jauh lebih dahsyat lagi. Ada namanya Akira, ada yang namanya film animasi yang bawa budaya Chinese itu, Godzilla. Prince of the Sea. Nah, ada lagi Golden Snake. Oh, banyak sekali yang sedang disiapkan. Cuman tentunya kita sudah balik, kita menerima investor-investor yang ingin bikin film. Artinya film ini secara trailer sudah jadi ditawarkan kemana-mana. Lalu ada nggak yang akan tertarik? Battle of Surabaya murni Amikom bersama Battle of Studio. Ya, sutradaranya Pak Arianto Yuniawan itu juga alumni Amikom angkatan 96. Nanti kapan-kapan kalau kami Anda bisa ketemu. Nah, yang lagi disiapkan Pak Ari, sutradara Battle of Surabaya, yang juga menjadi sutradara Aji Saka adalah film animasi 3 dimensi. Ini sudah banyak ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Dan mudah-mudahan harapan kita sih. Sebenarnya kita mau udah persiapan akhir tahun 2020 ini, tapi keburu COVID-19, kayaknya 2021 kita sedang menyiapkan. Seberapa banyak mahasiswa Amikom yang di sana? Wah, 50% lebih mahasiswa Amikom. Dari awal itu udah dari mahasiswa, bahkan 7 orang itu rata-rata darahnya aja udah alumni. Nah, sekarang yang gabung dari para profesional ada, para alumni ada, dan para mahasiswa ada. Menariknya apa? Di Lab Amikom itu kan salah satunya adalah para pengajar-pengajarnya itu banyak orang-orang yang memang expert di bidang animasi. Nah, sehingga nanti ketika mengajar, Anda dilihat punya potensi atau tidak. Nanti ada yang namanya hub. Lab yang khusus dipersiapkan masuk ke industri. Anda yang bagus bisa join ke sana. Itu dari Pak Erik. Silakan tunggu filmnya, insya Allah lagi dipersiapkan. Ya. Mas Riko memang animator ya? Suka gambar ya? Mas Riko suka gambar. Kalau dari wajahnya memang animator banget ini. Mas Riko itu animator. Kalau wajah Pak Satya itu beda. Itu wajah pemimpin. Wajah pedagang. Kalau orang itu bisa lihat dari wajahnya. Kalau Coach Rona itu artis, udah kelihatan, itu wajahnya udah kelihatan. Kalau wajah Viko ini memang udah ini animator. Ini mirip seperti teman Pak Fadia. Ini mirip, wajahnya mirip Pak Fadia. Itu animator. Kalau Satya itu wajahnya pedagang, kalau itu pedagang ya. Nah, ini orang itu sudah bisa dilihat kok. Ini potensinya nanti kemana itu bisa lihat. Itu yang ya nanti kita akan arahkan ya Pak Erik ya. Iya, yang mengarahkan. Terus ini ada lagi yang mau tanya, udah join juga, Mas Yogo. Silakan Mas Yogo. Ya, silakan Mas Yogo. Pak, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Mas Yogo. Saya mau tanya Pak. Ya. Bagaimana aktualisasi peran mahasiswa berbasis IT tentang kesenjangan teknologi di masyarakat Indonesia secara umum ya Pak? Iya. Karena masih banyak sekali masyarakat secara umum itu terlalu senjang ya Pak. Ada yang paham, ada yang tidak secara umum. Iya, terima kasih sekali Mas Yogo ya. Memang betul yang disampaikan Mas Yogo. Ini kita terjadi yang namanya ketimpangan informasi. Bagaimanapun keseimbangan pemahaman teknologi informasi ini tidak bisa dilepas satu dari infrastruktur. Ya. Kita tuh bersyukur ya kalau tinggal di daerah yang infrastruktur koneksinya bagus. Itu kita artinya kita bisa dengan cepat, dengan sangat mudah untuk menerima perkembangan apapun. Nah, bisa kebayang kuliah online kayak gini ini adalah masyarakat yang masih jauh dari koneksi. Bahkan di Indonesia itu tidak merata, mungkin masih ada yang bermasalah dengan listrik yang masih bergantian, hidup padam, hidup padam, hidup padam. Nah, ini memang kesenjangan. Nah, apa yang kita lakukan, itu tadi, kepedulian pada orang adalah boleh kita ikut secara langsung pada komunitas yang memang bergerak pada kepedulian. Itu bisa. Tapi masalah infrastruktur ini sudah masalah infrastruktur daerah dan itu tanggung jawab tentunya adalah daerah masing-masing. Ya. Yang kedua, dari sisi mahasiswa apa? Ini namanya adalah berbagi informasi. Kenapa?
menjadi tidak rata pemahamannya. Contoh saja seperti inilah. Sekarang ada juru bicara pemerintah bicara tentang COVID. Begitu menyampaikan bagaimana COVID, bagaimana physical distancing dan lain-lain. Pertanyaan saya adalah berapa banyak orang yang memahami ini sebagai informasi? Bahkan kekhawatiran orang tenaga medis mengatakan betapa susahnya mereka melawan corona, bahkan sekarang yang sering sekali kena adalah para nakes, tenaga kesehatan itu yang kena sakit COVID. Sementara ada informasi-informasi yang mengatakan menyepelekan. Informasi-informasi yang merasakan Allah, yang penting saya seperti itu. Nah, ini informasinya tidak seimbang. Jadi memang ada yang terjadi namanya penumpukan informasi, termasuk hoax, termasuk informasi yang lalu seolah-olah ini mudah. Nah, ini terjadi sekarang. Makanya kita harus punya filter penyaringan informasi. Sebagai mahasiswa, bagaimana kontribusi kita? Apa kontribusi paling mudah dari personal kita? Kita punya apa? Kalau kita punya Instagram, maka postinglah sesuatu yang memberi edukasi. Itu aja dulu. Jadi, yang kedua adalah memberikan pembelajaran. Walaupun mungkin tidak semua orang respon ya. Yang namanya orang kan suka, sekarang itu ada yang sukanya canda, tapi maksudnya serius, seolah-olah serius, tapi canda. Tujuannya hanya untuk menaikkan follower, menaikkan subscriber. Harusnya mengedukasi itu adalah memberikan pembelajaran kepada orang bahwa saat ini adalah IT begitu hanya orang peroleh, maka kesenjangannya dilakukan dengan cara apa? Dengan berbagi pengetahuan. Misalnya, ketika awal-awal kita kuliah online Zoom, orang bilang, oh kalau kamu pakai Zoom, nanti kamu data mobile bankingmu akan ke-hack, macam-macam ke-hack. Teman saya, itu fine aja, dia nggak peduli dia. Mau mobile banking, segala macam, dia ikut aja Zoom. Kenapa? Karena memang di HP-nya dia tidak menginstal mobile banking. Jadi bagi dia aman aja, nggak ada masalah. Nah, sebenarnya data itu adalah ketidakpahaman orang. Nggak mungkin satu aplikasi itu pasti ada security-nya, pasti ada sekuritasnya. Nah, orang mau belajar, kalau mau coba, itu kan bisa lihat sebenarnya ini kenapa. Yang namanya controlling itu tentu approval-nya dari penggunanya, dari usernya. Jangan-jangan kita nggak paham, asal oke, asal yes. Padahal kita nggak ngerti, karena pertanyaannya bahasa Inggris. Lalu kita nggak paham, asal yes saja, koneksi. Nah, maka kita perlu mengedukasi. Jadi Mas Yogo, kalau Mas Yogo apa? Program studinya apa, Mas? Teknik informasi, Pak. Ya, teknologi informasi atau sistem informasi? Teknologi informasi atau sistem informatika, Pak. S1 informatika. Ya, informatik ya. Orang informatik itu tentu secara logika dia akan paham. Dia akan mengerti bahwa semua itu ada proses flowchart-nya, ada proses alurnya, ada prosedurnya yang harus dilewati. Nah, mengedukasi ini memang butuh waktu, Mas Yogo. Tapi saran Pak Erik, Mas Yogo punya Facebook, Anda punya Instagram, Anda punya channel YouTube, teruslah sharing kepada masyarakat tentang IT. Bahwa IT and society itu adalah hidup di era sekarang ini. Sudah tidak bisa dipungkiri. Yang kayak gini ini kita jadi rasa dekat. Kita bisa lihat wajah teman kita. Biasanya kita cuma lihat karakter dia dengan cara chat di WA group. Tapi kita sekarang bisa lihat wajahnya. Kita bisa melihat mereka. Ini membuat kita jadi semakin dekat. Nah, ketimpangan itu harus bareng. Tidak bisa sendirian. Tapi kalau kita terus menyuarakan, maka kita akan semakin banyak memberi kontribusi. Kalau kita bukan siapa-siapa, mungkin kita tidak dianggap. Tapi kalau kita menjadi orang hebat, Mas Yogo menjadi orang yang berpengaruh, baik secara langsung ataupun di dunia digital, maka akan banyak orang yang mendengarkan Anda. Jadi mulai dari kita, untuk orang. Itu, Mas Yogo. Terima kasih. Terima kasih, Coach. Ya, terima kasih Pak Erik. Ya, sudah dijawab oleh Pak Erik langsung ya. Dan ini ada lagi yang bertanya Pak Erik, ini saya coba lihat yang di kolom chat ya Pak ya. Ini ada yang menanyakan kalau jurusan ilmu komunikasi setelah lulus, apa sih pekerjaan yang cocok? Ya, Pak Erik bisa. Komunikasi itu bidangnya kalau di Amikom itu 4. Yang pertama adalah marketing communication, secara langsung ataupun online sebagai markom. Markom itu kayak apa? Ya lihatlah Coach Rom itu. Lihatlah Pak Satya itu. Nah, itu markom itu. Itu contoh-contoh marketing communication handal itu. Potensi walaupun orang IT. Yang kedua ada namanya broadcasting. Kita berada pada dunia broadcast. TV, radio, atau podcast
Sekarang kan tidak mesti harus radio, YouTube, itu kan juga adalah dunia-dunia broadcasting. Atau orang-orang di belakang yang terkait pada broadcasting. Yang terkenal mungkin presenternya. Tapi orang di balik presenter itu banyak. Kita Zoom kayak gini, mungkin kita berpikir hanya Pak Satya dan Coach Rona saja. Encik Satya dan Coach Rona. Tapi sebelum acara ini, banyak nih orang-orang yang wajahnya tidak perlu diperlihatkan. Untuk suksesnya acara ini banyak. Nah, itu orang-orang broadcasting. Yang ketiga, sinema, film. Anda menjadi sineas. Karena kita tidak hanya berpikir film Hindi, tapi juga berpikir film feature. Kita juga berpikir film animasi. Yang keempat adalah visual design. Jadi bagaimana Anda bergerak sekarang pada dunia visual design. Itu 4 besar bidang. Tapi kalau dirunut bidang-bidang ini lagi, banyak sekali. Hampir semua lini ada ilmu komunikasinya. Anda mau masuk kemanapun, Anda bisa menjadi seorang humas, PR, ya kan? Public relation, Anda bisa menjadi content creator, Anda bisa menjadi seorang marketing, Anda bisa menjadi seorang hub, gitu banyak sekali. Itu Kak. Jadi potensinya di mana-mana aja kalau Anda mau sama orang. Tapi kalau Anda mau berbisnis, lebih banyak lagi bisnis yang bisa dilakukan. Karena ini kakak-kakak kelas Anda di ilmu komunikasi tidak hanya berpikir kerja sama orang. Dia lebih bagus punya channel. Kayak Haikal itu punya 1,3 juta subscriber di YouTube. Dia sudah enjoy aja. Ada yang kerja karena content creator. Dia nggak kemana. Ada yang sukanya musik. Ada yang bikin musik. Nanti malam ada talk show sharing on communication tentang industri musik. Dari dosen-dosen dan mahasiswa. Nanti Anda boleh join di live Instagramnya. Update terus. Semua bisa, potensi apapun, tidak hanya ilmu komunikasi ya, prodi apapun, semua punya potensi. Kadang-kadang idealisme jalan, tapi keadaan semua tergantung masa. Selama kita membuka diri untuk belajar apapun, saya punya teman, orangnya teknologi pertanian, di UNAN, Universitas Andalas Padang. Sekarang kerja salah satu manajer di Bank BNI. Tidak ada kaitannya dengan ekonomi, tidak ada kaitannya dengan akuntansi. Tapi sekarang dia menjadi ekonom. Padahal dia S1-nya dari pertanian. Ya, teman saya ada sarjana hukum. Sekarang adanya di tempat yang lain. Beda-beda sih tiap orang itu. Tidak sama. Tapi ada yang sesuai dengan bidangnya. Tinggal mau mana. Kakak mau generalis atau mau jadi spesialis. Pilihannya 2 itu. Kalau generalis, banyak hal Anda bisa. Kalau spesialis, Anda punya 1 tapi mendalam. Sampai dalam. Nah, itu 2 itu saja. Nanti akan berada di area-area itu kok. Terima kasih Coach Rona. Ya Pak Erik, terima kasih Pak Erik. Iya Pak Erik, terima kasih. Ini ada juga yang udah bergabung Coach. Ada Kak Shakira yang udah bisa bergabung. Ya, silakan Kak Shakira. Assalamualaikum Kak, Pak. Salam, silakan Kak. Saya mau tanya, biaya UKT dan per semester di Amikom berapa ya? Apakah setiap jurusan itu berbeda? Iya, setiap jurusan itu berbeda, Kak. Tidak sama, setiap grade S1, S2, D3 itu berbeda. Tidak ada brosur lengkapnya ada. Nanti kita bisa share, nanti Pak Satya boleh di grade-grade-nya. Tiap gelombang itu berbeda. Misalnya sekarang gelombang kedua dengan gelombang 3 itu nanti juga berbeda. Nah, grade nilainya bisa berbeda untuk masuk pertamanya. Kalau untuk semesternya nanti ada 2. Yang pertama adalah ada namanya SPP tetap, ada yang namanya SPP variabel. SPP tetap itu adalah SPP yang dibayarkan tetap per semesternya tidak akan pernah berubah. Misalnya contohnya saya lupa 2 juta berapa gitu ya, itu SPP tetapnya. Jadi per semester seperti itu. Lalu nanti ada namanya SPP per variabel. SPP per variabel itu tergantung Anda ngambil SKS-nya berapa per semester. Kalau satu SKS-nya katakan adalah 100.000, contoh, ya nanti Anda ngambil misalnya semester 1 22 SKS. Berarti nanti biaya SPP variabelnya 2.200.000. Nah, kalau kita tambahkan antara 2 jutaan SPP tetapnya dengan 2.200.000-nya ya mungkin sekitar 4 jutaan, 4.200.000 atau 4.400.000 tergantung prodinya, atau sampai 4.800.000 tergantung prodinya yang dibayarkan satu semesternya. Nanti semakin seiringnya semakin seniornya sudah
senior, sudah habis gitu ya, nanti kan SKS-nya semakin sedikit. Misalnya masuk semester ke-7, semesternya tinggal, SKS-nya tinggal 4. Yang dibayar variabelnya adalah tinggal SPP variabelnya SKS-nya. Misalnya 100.000 kali 4, hanya 400 tambah SPP tetapnya. Jadi SPP tetap itu akan terus dibayar. Kita lulus tidak pernah naik. Nah, SPP gantung jumlah SKS yang berapa banyak yang diambil selama kuliah 1 semesternya. Jadi kalau di 3 tahun ke depannya range-nya antara sekitar 4,5 sampai 4,8 sampai 5 juta per semesternya dan tidak pernah naik selama kita sudah ikut di angkatan itu dan tidak ada biaya tambahan lain. Misalnya biaya praktikum tidak ada. Biaya buku nanti di semester 2, semester 3 itu tidak ada. Kecuali kalau visit studi studi luar negeri ya itu beda karena itu program kerjasama internasional itu lain. Itu berbeda. Iya, Pak Erik. Oke. Baik. Jadi teman-teman semuanya, Pak Erik rasa pertemuan hari ini, kuliah umum hari ini kita cukupkan. Selesai karena memang rencana kita sampai jam 11.30. Tentu tadi yang Coach Rona bilang, sambil mempersiapkan Tribon dan teman-teman nanti disiapkan e-certificate ya oleh DKUI dan juga yang berhak tadi dapat tiket film Battle of Surabaya dan Anda boleh lanjutkan lagi ya di grup WhatsApp yang mungkin Anda sudah punya sendiri saling invite ataupun di media sosial. Tadi selalu pantau kegiatan-kegiatan di Instagram official, di official, kemudian Facebook official, medsos official kita lah, termasuk Twitter, termasuk TikTok, dan juga di website, sama nomor-nomor hotline. Jadi ketika ada informasi, Anda nggak usah bingung, cukup tanya online, PMB online. Kalau ada yang nggak aktif, misalnya pada saat Anda telepon, nggak usah khawatir, itu hanya baterainya drop sebentar, ya, tidak akan seharian. Ya, 15 menit, nanti akan direspon lagi. Dan ada beberapa nomor. Kalau di Facebook, di Instagram, pasti akan, di TikTok, pasti akan semua direspon dengan sangat baik. Intinya, tenang saja, nggak usah khawatir. Tenang, enjoy kepada sesuatu, semua bisa dibantu. Itu Coach Rona dari Pak Erik. Sukses terus buat teman-teman sekalian. Terima kasih waktunya. Salam buat keluarga. Mudah-mudahan Indonesia segera melakukan new normal dan siaga COVID segera berlalu dan kita bisa foto bareng di depan Mikom untuk bikin story ya. Itu dia. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.